Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ala rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim nafa'ati barakatih fid dunya wa dunya wal akhirah. جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويدعونا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السانوسي ثم الأصحاب شرها ومحمد الدسوقي ثم الحبيب عبد الله بن محسن عطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah selesai kita bahas tentang apa yang menjadi isinya Muhammadur Rasulullah. Jadi lengkap udah kita bahas isinya la ilaha illallah dan udah kita bahas isinya Muhammadur Rasulullah. Semuanya mengandung ada 64 atau 63 akidah. 50 masuk dalam la ilaha illallah, 13 masuk dalam Muhammad Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya musannif akan masuk di dalam pembahasan tentang kenapa syahadat itu bisa menjadi pintu keislaman bagi seseorang. Wala'allaha lihtisariha ma istimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjumatan ala ma fi qalbi minal islam walam yakbal min ahdil iman illa biha
Dan karena ringkasnya kalimat la ilaha illallah dan cakupannya terhadap semua akidah yang sudah saya jelaskan, maka Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai syariah menjadikannya sebagai petunjuk keislaman yang ada di dalam hatinya seseorang, dan tidak menerima tidak diterima pengakuan keimanan seseorang kecuali dengan menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi karena ringkas cuman 24 huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuma 24 huruf, dan cakupannya mencakup semua akidah yang menjadi pokok-pokok di dalam agama. Maka Nabi menjadikan kalimat ini sebagai petunjuk atas keislamannya seseorang. Apabila dalam hatinya ada keimanan, maka dengan menyebutkan kalimat tersebut nampaklah keislamannya bagi seseorang. La syakka annahu alaihi salatu wassalam qad khussa bi jawami'il kalimi. Maka sudah sangat jelas dan tidak diragukan lagi, sungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberikan kekhususan oleh Allah dengan yang namanya jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Yaitu ucapan yang singkat tapi maknanya padat. Itu namanya jawami'il kalim. Beda sama orang awam. Orang itu kalau ngomong panjang, maksudnya pendek gitu loh. Nah, kalau Nabi enggak, ngomongnya pendek, maksudnya panjang. Itu namanya jawami'il kalim. Nanti bisa meringkas omongan yang panjang menjadi pendek. Makanya di antaranya banyak ulama-ulama yang diberikan keahlian di dalam hal tersebut. Di antaranya Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu. Beliau bisa meringkas seluruh yang dia tulis dalam kitabnya yang tebal ini, diringkas masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya jawami'il kalim. Fatajidu tahta kulli kalimatin min kalimatihi, sehingga Anda akan temukan faedah yang tidak terbatas dari setiap kata dari perkataannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh cek dah dalam hadis, dalam kalam-kalamnya Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Intinya ketika ulama mengatakan dengan kalimat yang sedikit, menafsirkan tafsiran Nabi yang sedikit itu, ulama menjabarkannya dengan panjang lebar. Ini bisa kamu buktikan dalam hadis-hadisnya beliau, dan kamu temukan faedah-faedah yang tidak terbatas banyaknya dari kalimat-kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
li ummatihi fi tarjamatil iman. Maka beliau Nabi Muhammad memilih al-kalimah al-musyarrafah. Nabi memilih dua kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, li ummatihi, bagi umatnya, fi tarjamatil iman, sebagai bentuk penampakan keimanan. Karena dua kalimat ini adalah kalimat yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Sebagai kalimat untuk menampakkan keimanan. Wa ma yamrohuna bihi fil jinan haitsu sya'u hadil kalimatul musyarrafah as-sahalata hifdhan wa dzikran. Karena dua kalimat ini mudah dihafalkan dan mudah diingat. Nabi memilih ini kenapa? Karena kalimat ini nggak merepotkan, nggak menyusahkan gitu loh, nggak memberatkan. Diucapkannya gampang, diingatnya juga gampang kalimat ini. Dan di dalamnya katsiratul fawaid ilman wa hisan. Yang di dalamnya banyak sekali faedah-faedah secara keilmuan maupun kenyataan yang bisa diperoleh oleh umat untuk menunjukkan atau menampakkan apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Jadi apa yang mereka yakini tentang apa yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, mustahil bagi Nabi, wajib bagi Nabi, jaiz bagi Nabi, mengimani tentang malaikat, tentang kitab suci, tentang hari akhir, semua yang tersimpan di hati itu ditampakkanlah. Bentuk mereka itu distempel sebagai orang Islam hanya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah memuat semua yang ada di hatinya orang mukmin itu, terstempellah dia menjadi orang Islam. Fama ta'abu fihi min ta'allumi aqaidil imanil katsirati al-mufassalati jumi'a lahum dzalika kulluhu fi hirzi hadhil kalimatil mani'. Maka pelajaran akidah keimanan yang sangat banyak, artinya berkitab-kitab, berhalaman-halaman, dan yang terperinci, yang begitu sulit bagi mereka, semuanya terkumpul dalam cakupan kalimat yang kokoh ini. Ini kitab yang setebel ini semuanya terkumpul di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya yang kamu pelajari sehari-hari itu kayaknya sulit, pusing, dibalik, ketika kamu sudah bisa memahami seluruh kitab itu, untuk mengingatnya kembali nggak usah baca kitabnya lagi gitu loh, cukup baca ringkasannya itu. Maka ringkasan ini akan mengingatkan kamu kepada seluruh akidah yang sudah kamu pelajari. Kan hebat kan? Artinya kitab yang berhalaman-halaman sampai puluhan sampai ratusan, cukup kamu ingat isinya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini betul-betul kecanggihan. Artinya tidak semua bisa sampai kepada
hal yang seperti itu. Watamakanu min dzikri aqaidil iman kulliha bidzikri wahidin khafifin alal lisan thaqilin fil mizan dzikrin la yukhatu bihi indal maulal karimil amimil ihsan. Dan mereka mampu mengingat semua akidah keimanan dengan menyebutkan satu kalimat yang ringan di lisan mereka, berat di timbangan amal nanti di akhirat, yang mempunyai kadar yang tidak mampu kita ketahui secara persis, yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, yang kebaikannya tidak terbatas. Mudah, ringkas, tapi bobotnya luar biasa. Maka dengan kalimat ini seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kan yang namanya seorang yang namanya iman itu apa sih? Iman itu adalah mempercayai, membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menampakkan semua kepercayaan kamu tentang semua beritanya Nabi, kamu cukup dengan mengucapkan kalimat yang ringan dan ringkas ini. Kamu terhitung sebagai orang yang disebut orang Islam. Karena iman dan Islam ini kalau di dalam hubungan antara keduanya, kalimat ini namanya tasawi. Tasawi itu apa? Dua kalimat, dua kata yang beda katanya, beda maknanya, tapi keduanya menyatu dalam satu orang. Kalau disebut dia orang Islam, maka disebut pula dia orang beriman. Walaupun dua-duanya ini dua peletakan, dua pekerjaan, tapi dua-duanya harus ada pada dirinya seorang. Nggak bisa orang itu milih, saya mau jadi orang Islam tapi nggak perlu beriman, nggak bisa. Atau iman doang nggak usah Islam, ya nggak bisa gitu loh. Kalau dia mau jadi orang yang beriman, dia harus jadi orang Islam. Kalau mau jadi orang Islam, harus jadi orang yang beriman. Summa kullu aqidatin min aqaidil iman. Kemudian setiap akidah dari berbagai akidah keimanan yang banyak itu, liman arafaha, bagi yang telah mengetahuinya, saifun sarimun, adalah ibaratkan apa? Perang tajam, pedang yang tajam, pedang yang tajam, yaqta'u bihi dhahra iblis wa awanih, pedang tajam yang dapat digunakan untuk menebas punggungnya iblis dan anak-anaknya. Artinya seluruh akidah ini seharusnya betul-betul bisa membentengi seseorang, bahkan bisa mengalahkan para iblis dan wajunudih dan antek-anteknya. Insyaallah. Ini seharusnya demikian. Artinya ini adalah bekal yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, bekal dari Nabi kepada umatnya. Untuk apa? Untuk bisa melawan iblis dan antek-anteknya.
bukan melawan dengan fisik, bukan. Kalau melawan dengan fisik itu nanti masih bisa dibantu oleh yang lain. Cuma melawan iblis pakai fisik bagaimana? Ketemu aja enggak. Tapi iblis enggak pernah terpisah dari kita setiap waktu. Artinya dengan kalimat ini seharusnya, dengan keyakinan ini, dengan kekokohan hati yang demikian, akidah yang kuat ini adalah ibarat pedang yang tajam yang dapat menghancurkan iblis dan anak-anaknya. Wa yaqdifu fil qalbi nuran sati'an, dan mencurahkan berbagai pengetahuan, berbagai ma'rifat yang kuat di dalam hatinya seseorang. Artinya memancarkan, mencorong, memunculkan cahaya yang kuat dari adanya pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di dalam hatinya seseorang, yakashifu anhu zulumatil auham, yang dapat membukakan gelapnya dugaan dirinya, wa yaghsilu minha adranah, dan membasuh berbagai macam kotoran yang ada di dalam hatinya. Insyaallah seharusnya demikian. Artinya seluruh akidah yang sudah kita pelajari ini, ketika akidah itu tersimpan dalam hatinya seseorang, ini betul-betul bisa menjadi penghancur untuk iblis dan para pengikutnya, dan memunculkan, memancarkan cahaya yang kuat di dalam hati hingga membuka kegelapan yang ada dalam dirinya dan bisa membasuh berbagai macam kekotoran. Kalau hati itu sudah bercahaya, berarti kegelapannya hati sirna. Kalau hati sudah bercahaya, berarti yang jelek-jelek yang tersimpan di hati kelihatan. Ketika kelihatan, mudah dibersihkan, mudah diganti dengan sesuatu yang baik. Iblis gak betah di tempat yang terang, gitu maksudnya. Iblis betah di tempat yang apalagi remeng, seneng iblis, gitu loh. Kalau tempat yang terang beneran, iblis gak betah. Artinya apa? Orang yang sudah ngaji ini, ketika ilmu ini menetes ke dalam hatinya, gitu loh. Ngaji ilmu ini cepat sebenarnya. Kitab cuma segini, ini sekali ngaji selesai. Tapi kok bisa netes ke hati, ini loh yang butuh bertahun-tahun. Menghayati itu loh. Ketika ini terhayati, kemudian netes ke hati kamu, maka dia akan jadi cahaya yang terang. Ketika cahaya ini sudah menerangi hati kamu, iblis nggak betah di situ. Kan dikatakan hatinya seseorang itu adalah bantalnya iblis, tempat bubuknya iblis. Springboard. Kenapa? Iblis sambil bubuan, sambil jangan sholat. Itu loh maksudnya. Sambil bubuan di dalam hati. Ya Allah. Lah, maka harapannya dengan seseorang mengisi hatinya dengan ma'rifat ini, netes ke dalam hatinya, teranglah hati tersebut. Itu bukan terus, kalau sudah ngaji ini mesti terang. Nanti dulu.
Ada yang udah ngaji puluhan tahun ya masih begitu-begitu aja. Kenapa? Karena belum sampai netes ke hatinya. Hah? Nah, nanti netesnya gimana? Ketika kamu udah ngaji sekarang nih, 10 tahun lagi ente mengalami kejadian dalam kehidupan, kemudian ente ngomong, oh ternyata inilah, itu netes tuh. Ente baru menyadari, oh ternyata ini, itu netes ke hati. Tapi kadang ente ngaji tapi nggak nyadari kalau ini itu berguna untuk kehidupan kamu, berguna untuk seharian kamu, berguna untuk membantu kamu, nggak nyadar gitu loh. Nanti pas begitu nyadar baru, oh lah, baru netes tuh gitu loh. Nah ketika udah, oh kamu nyadarin, terbentuklah benteng di hati kamu, kuatlah iman kamu. Tapi kalau cuma dipelajarin doang, tapi nggak sampai tersimpan di hati, nggak netes di hati, ya nggak berbekas apa-apa maksudnya. Fungsinya itu sampai hati itu berbekas. Bekasnya itu sampai nanti akan menjadi pisau yang tajam yang bisa memberantas iblis-iblis dan anak-anaknya. Berantasnya di mana? Ya di hati kamu, bukan di lapangan bola, bukan. Iblis di mall pun nggak usah kamu berantas. Itu bukan urusan kamu, maksudnya urusan mereka. Urusan kamu berantas iblis yang di hati. Terus memancarkan cahaya. Dengan hati yang bercahaya itu, maka akan membukakan semua yang gelap-gelap, tersingkirkan. Kemudian ketika hati sudah terang, terbasuhlah berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Wa ja'ala syar'u dzikra hadhil kalimatil khafifati al-musyarrafati jami'an li suyufil aqaid kulliha muhassilatan li anwaril ma'arifi bi ajma'iha. Maka kemudian syar'i menjadikan dua kalimat musyarrafah ini, kalimat yang mulia ini, yang ringan ini sebagai penghimpun semua pedang-pedang akidah yang dapat dihunuskan, yang dapat ditunjukkan, dikeluarkan seluruh ma'rifat yang laksana cahaya. Yang menjadikannya siapa? Syar'i. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dengan kalimat ini, kalimat yang ringan ini menghimpun bagikan terkumpulnya pedang-pedang yang dapat kamu menghaluskan seluruh ma'rifat yang dia itu laksana cahaya. Fahuwa dzikru wahidun fil lafzi, maka ia adalah zikir yang lafadznya hanya satu. Wa fil haqiqati huwa adzkarun katsiratun. Namun hakikatnya adalah zikir yang sangat banyak. Yaktazil arifu bizikrihi marrotan wahidatan, yang hanya dengan satu zikir itu orang-orang para arif, orang-orang ma'rifat akan bisa mengetahui makna-makna mala yaktadihi ghairuhu, yang mana tidak dapat digantikan oleh yang lainnya, illa fi azminatin mutatawilah,
kecuali dalam waktu yang sangat lama. Dengan zikir yang sedikit sekali, zikir dari kalimat ini menghasilkan pahala yang banyak tak terhimpun. Kalau mau digantikan pakai kalimat yang lain, ente butuh waktu bertahun-tahun untuk mengejar pahala satu dari kalimat ini. Di satu kalimat ini pahalanya nggak bisa digantikan dengan kalimat yang lainnya. Andai kamu butuh mau menggantikan, saya mau ganti pakai kalimat lain yang pahalanya biar sama kayak la ilaha illallah, maka kamu perlu membacanya bertahun-tahun untuk menghasilkan pahala yang sama. Tapi kalimat ini dengan pahala yang banyak itu cukup kamu baca satu kali. Siapa yang bacanya? Orang-orang yang ma'rifat, yang ketika baca bercahaya hatinya, iblis tersingkir, hilang sifat-sifat buruknya. Tapi kalau yang bacanya hanya para ahli besek, ya nggak ada gunanya. Itu mah dapatnya ya besek doang, nggak dapat pahala, enggak. Ini ada ahli ma'rifat, ada ahli besek gitu loh. Ini jangan ikut-ikutan sama ahli besek. Ahli besek itu baca la ilaha illallah, yang penting bisa dapat besek, maksudnya modalnya kalau ada orang mati datang, kalau ada acara datang, dia nggak ngurusin mau pahalanya berapa, nggak ngurusin dia urusannya sama berkat. Yang penting apalagi kelasnya kiai berkatnya 2, seneng dia udah. Jadi mau jadi kiai itu biar dapat berkat 2 doang tujuannya gitu loh. Belum jadi kiai berkatnya 1, kelas kiai kan berkatnya double 2. Dia nggak urusan mau pahalanya kayak apa, nggak ada urusan bagi dia. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, berikanlah saya satu zikir yang belum pernah zikir itu kamu berikan sama yang lain ya Allah, yang pahalanya banyak. Nabi Musa itu kan pinginnya paling hebat sendiri, pingin luar biasa memang. Maka kata Allah apa? Baca la ilaha illallah. Kata Musa apa? Yang lain lagi ya Allah. Ya, apa? La ilaha illallah. Yang lain ya Allah. La ilaha illallah. Nggak ada yang lain gitu loh maksudnya. Ini doang kalimatnya. Yang kalau kamu baca pahalanya nggak terhingga. Sampai Nabi minta yang lain, ya nggak ada, memang nggak ada stoknya. Artinya stok kalimat lain selain la ilaha illallah Allah nggak bikin maksudnya. Jadi hamba itu dikasih kalimat yang paling banyak pahalanya, ya ini kalimatnya. Ini nggak perlu cari kalimat yang lain. Dikatakan afdolu zikri. Katakan sebaik-baiknya zikir. Udah nggak ada zikir yang lebih baik dari ini, nggak ada. Kok dia mau? Iya, nggak ada masalah itu mau tambahkan, tapi dengan sebatas itu sudah mencukupkan yang menampung semua akidah. Kalau nanti mau tambahin wahdahu la syarikalah itu hanya menguatkan aja, yukawi apa yang menjadi pemahaman kamu, akan mendatangkan lebih cepatnya pemahaman, tujuannya itu kan. Tapi kalau dengan la ilaha illallah sudah datang pemahaman kamu, cukup. Tapi kalau dengan itu belum cukup datang pemahaman kamu, hati kamu belum huzur, ya tambah dengan la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tambah yuhyi wa yumit, boleh, terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan la ilaha illallah, ketika hati kamu sudah huzur menghadirkan semua akidah ini, cukup maksudnya. Summa tanabbah ayyuhal mu'minu li'azimi rahmatillahi ta'ala wa in'amihi alaina bihadihil kalimatil musyarrafah.
Kemudian ingatlah wahai orang-orang mukmin pada keagungan besarnya rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita melalui kalimat la ilaha illallah allati la ya'lamu ammatun nasi azima qadriha, yang mana tidak mengetahui keagungan kadarnya, orang-orang mukmin nggak tahu keagungan kadarnya illa ba'da mauti fil akhirah, kecuali setelah qaid nanti di akhirat, baru kamu akan sadar, oh ternyata kalimat ini kalimat yang istimewa, yang mulia. Buktinya mana? Kata kelasnya kiai, kelasnya dikatakan sekali baca kalimat ini pahalanya memenuhi bumi dan langit. 1 kali. Kalau ente baca pagi hari 7 kali, berarti berapa pahalanya? Terus ente datang ke rumahnya kiai, Pak Kiai, ini saya mau tuker 1 bacaan saya pakai TV, mau nggak kira-kira? Minta maaf, saya nggak terima tuker barter yang seperti itu. Kenapa? Di dunia nggak ada gunanya, dia nggak tahu faedahnya. Dikira ini kalimat, lah apa untungnya bacaan kamu saya miliki, pahalanya tukar sama TV, lah saya dapat apa? Tapi nanti begitu dia qaid, ya Allah, kenapa dulu nggak saya tuker, ya Allah, gitu loh. Lah ya coba. Jadi orang mukmin nggak menyadari pahalanya ini, nggak menyadari. Makanya kita sering bacakan ini untuk kirim doa, itu mereka bahagianya luar biasa ketika dikirimi kalimat-kalimat ini, begitu loh maksudnya. Nah, kita yang hidup dianggap biasa aja. Bagi kita lebih banyak, lebih bagus apa? Dapat kiriman apa? Transferan, ting, masya Allah, luar biasa. Sudah bunyi ting di HP, ya Allah, adem mati. Tapi kalau dapat kiriman la ilaha illallah, kita nggak ada faedahnya. Ini buat apa ini? Nanti loh begitu mati lo baru menyadari, ya Allah, kenapa dulu nggak saya banyak-banyakin baca ini, ya Allah. Kenapa kok dulu saya? Iya, sama sekali. Udah motongnya sapi lagi. Baca dalil cuman sekali. Itu yang sekali itu lebih besar dari bumi dan kok cuma sapi 1. Ini nggak ada bandingannya, gitu maksudnya. Jadi apa? Layak lamu amatun nas, umumnya manusia, rata-rata orang nggak menyadari agungnya pahala dari kalimat tersebut. Wahwa annal mukallafa innama yanju minal khuludi finnari idza ittasofa fi akhiri hayatihi bi aqaidil iman allati tata'allaqu billahi ta'ala wa bi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Coba. Masya Allah. Penjelasannya maksudnya gimana? Sungguhnya orang mukallaf hanya dapat selamat
dari keabadian nanti di neraka, bila di akhir hidupnya dia bisa meyakini akidah keimanan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Apabila di akhir hayat kamu nanti akidah ini masih tersimpan dan kamu mati dengan keyakinan ini, kamu baru selamat dari neraka yang selama-lamanya. Ini jaminannya ini, dan nggak banyak orang tahu ini gitu loh. Orang tahu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Taunya gitu doang. Hah? Lah tanya, kalau ada akhirnya, ya ada awalnya apa gitu loh. Ini kok tahu-tahu yang penting kan akhirnya, iya ngerti, yang penting lah ini bisa sampai pada akhir yang sempurna, itu awalnya harus sempurna juga gitu loh. Bagaimana awalnya nggak punya kesempurnaan mengetahui, kok akhirnya bisa? Ya nggak bisa, jalannya nggak ada gitu maksudnya. Ya susah ucapnya. Pak nyebut Pak Bud, malah begitu doang nyebut ya cuma Bud. Orang kadang suruh istighfar, Pak istighfar, dia nggak ngerti, astagfirullah itu nggak ngerti gitu, susah gitu loh. Apalagi suruh ingat la ilaha, nggak bisa bunyi, nggak bisa gitu loh. Jadi makanya seseorang itu diperintahkan sejak adanya kesempatan yang sekarang ini, perbanyak hatinya, penuhi dengan cahaya-cahaya la ilaha illallah, penuhi dengan pedang-pedang ini, penuhi dengan ma'rifat ini, agar nanti harapannya di akhir hayatnya dia bisa mudah mengucapkan kalimat tersebut gitu. Harapannya itu doang gitu loh. Jadi mudah mengucapkan di akhir hayatnya. Bisa gampang Hah? Bisa ngomong gampang tapi menghayati. Ya iyalah. Menghayati. Ya Allah. Wal ghalibu, yang umum terjadi fi dzalikal waqti, pada waktu yang mendesak, yang akhir hayat ini, al-ha'il yang mencekam itu, al-du'fu anil istighdar, ketidakmampuan menghadirkan jami'i aqaidil iman mufassolatan, gak mampu menghadirkan seluruh akidah keimanan secara terperinci. Ya gimana, waktunya singkat, waktunya cepet. Udah begitu waktunya mendadak, ngagetin lagi ini. Atau nongol malaikat gimana ini? Bukan waktu yang Assalamualaikum, siap-siap ya. Wah ini udah siap-siap. Abda'u bismillah udah baca ini, udah mulai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, saya bersaksi dan saya mau, udah ngapalin ente kalau siap-siap. Ini nggak ada waktu nggak permisi, nggak atau mendadak dan singkat waktunya lah. Rata-rata orang, umumnya orang gagal paham di waktu itu, gagal mengingat, menghadirkan seluruh akidah secara terperinci. Fa'alimahu asyar'u bimuqtadal fadlil azim hadhil kalimata as-sahlatal azimah azimatul qadr. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syariah dengan anugerahnya yang murni dan yang agung
mengajarkan kalimat yang mudah dan kalimat yang agung kadarnya kepada dia. Artinya dengan kasih sayangnya Allah kepada kita di masa kesulitan itu, kamu diganti kalimat yang ringkes, gitu maksudnya, yang mudah, yang di dalamnya bisa mengingatkan kamu pada seluruh akidah. Hatta yadhkura biha min ghairi masyaqqah, sehingga dengannya, dengan kalimat musyarrafah itu, ia mampu dengan kemudahan Allah, rahmatnya Allah, ia mampu menyebutkan seluruh akidah keimanan. Tanaluhu fi dzalikal waqti mudhiqi as-sa'ili jami'al aqaidil iman bilisani au biqalbihi. Ia mampu menyebutkan seluruh akidah keimanan dengan lisannya atau hatinya tanpa kesulitan yang menyelimutinya pada waktu yang mendesak, mencekam tersebut. Ya Pak, Insya Allah. Jadi Allah mudahkan kita untuk memahami ini, diganti pakai 24 huruf. Itu doang. Diganti pakai kalimat yang ringkas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman pakai 7 kalimat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 kalimat, 7 kata. Kitabnya segini gedenya cuma diganti pakai 7 kata, 24 huruf. Ini kalau enggak video kalau nama Pastor ayat-ayatnya begitu, Pastor saya baca Fatihah, Pastor ingat waktu ngaji tauhid aja ya, sampai enak kan? Itu kelihatannya enteng gitu. Gak ada rekangan, enteng kali. Fatihah. Saya itu ya. Insyaallah. Gak bilang lagi lah, ingat saya waktu ngaji tauhid. Mudah-mudahan kita seperti dia ya, dimudahkan, digampangkan, dijadikan oleh Allah ingat ketika puncaknya, diberi kemudahan. Pemahaman itu ngalahin omongan juga. Iya kan itu dengan lisannya atau dengan hatinya, bukan harus bapak saya tuntun Allah nggak bunyi, terus nggak bunyi gimana maksudnya? Nggak selamat gitu. Nah hatinya ingat kan nggak masalah. Nah hati yang ingat ini diawali dari apa ya? Dari ngaji. Bagaimana hatinya bisa ingat kalau nggak pernah ngaji gitu loh. Nah lisan itu hanya penampakan dari hati begitu loh. Bukan berarti kalau lisannya nggak bunyi, hatinya nggak ada keyakinannya gitu loh. Saking artinya begini. Kalau diceritakan orang yang sakaratul maut itu dia berasa seluruh dirinya, seluruh tubuhnya kayak dicacak-cacak, hingga untuk menggerakkan lisan itu beratnya luar biasa. Ini badan sudah nggak sanggup sakitnya gitu loh. Hingga kadang mulut itu sudah nggak sanggup keluar kalimat tersebut, tapi hatinya ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kok mulutnya masih bisa bunyi? Ini alamat di hatinya ada itu. Jadi bunyinya mulut sebagai alamat. Kalau hati nggak ada isinya, biar ente tuntun, tampak pak bunyi bunyi enggak gitu loh. Nggak bisa gitu loh, karena hatinya lah ente mau ngisi hatinya bisa ya nggak bisa.
Ente cuma bisa nuntun di mulutnya, nggak bisa ngisi hatinya, nggak bisa. Lah, ketika kamu maksa mulutnya bunyi, tergantung hatinya. Kalau hatinya memang ada isinya, mulutnya bunyi, gitu loh. Sebagai tanda doang, di hatinya ada isinya. Karena katakan apa? Kayak ini, kalau ente tuangin keluar, dalamnya ada isinya. Kalau isinya teh, keluarnya apa? Teh. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi, gitu. Sesuai isinya apa? Nah, kalau nggak ada isi, dipaksa Pak nyebut, Pak nggak bisa nyebut, mau nyebut apa dia? Paling begitu, wanabut. Maka ini apa? Baik itu dengan lisannya atau dengan hatinya. Waqtafa minhu syar'u, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganggap cukup fi hadzal waqtil mudhiq bi mujarradi dzikriha mujammalatan, insyaallah. Dan Allah mencukupkan dari waktu yang mendesak itu dengan hanya menyebutkannya secara global. Tolama ada roha qabla dzalika ala lisanihi wa qalbihi mufassalatan, karena ia sudah sangat lama mengulang-ulanginya dengan lisannya dan hatinya secara terperinci. Makanya kiai itu apa? Tanya kiai ini udah 50 tahun ngajar kitab ini, ada mengatakan sudah 70 tahun, 80 tahun ngajar, nggak pengen ganti kitab lain. Enggak, lah buat apa Bib? Buat modalnya ngucapin la ilaha illallah. Buat modal itu doang. Kenapa? Dia ingin membuktikan bahwa saya seumur hidup saya udah membaca secara tafsil kitab ini, gitu. Hingga harapannya di akhir hayat saya bisa mudah mengucapkan secara ijmal, cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ucapan secara ijmalnya. Tafsirnya mana? Ini sudah bicara istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilai. Itu tafsirnya, tafsilnya, perinciannya udah tiap hari. Oh, isinya ada apa? Akidah la ilaha illallah sekian isinya, istighna ada 28, iftiqar ada 22, udah bolak-balik nanti ulang-ulang. Oh, 22 isinya apa, 28 isinya apa. Ini sudah jadi makanan kamu tiap hari, gitu loh. Hingga harapannya di akhir hayat kamu bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya iyalah, kalau ngajinya kok ijmal doang, saya mah cukup la ilaha illallah tiap hari. Berzikir saya kan nafas ini kanan kiri, terus yang mau diingat apa maksud? Kok nggak diurusi, kok urusan pernapasan? Di sini. Lo mau di mana aja, mau di sini kayak mau di mana, terserah ente lah. Yang penting ada isinya, bukan bacaannya, bukan. Artinya bukan cara bacanya dengan cara enggak itu enggak. Nanti cara bacanya mau gede-gede, mau anteng, mau sambil kayak orang mana itu Turki, boleh. Turki bagaimana cara bacanya coba? Jingklang nanti. Enggak cuma begini, ini maringkes. Dia berdiri jingklang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, terserah ente. Lah yang penting isinya, bukan cara bacanya, bukan. Oh, yang paling bener bacanya caranya begini. Nggak ada yang paling bener, nggak ada. Kok cara bacanya begini? Terserah ente. Karena torikohnya ulama beda. Oh, torikohnya fulan cara bacanya begini. Tapi mau torikoh pakai cara mana saja, mau pakai jatma sekalian, ente torikoh yang gede sendiri, tetap harus ada isinya, itu dong.
Kalau nggak ada isinya, ente mau ikut jatma bolak-balik ke Istiqlal bolak-balik juga nggak dapat apa-apa maksudnya. Kenapa? Karena fungsinya bukan ngajarin itu, bukan. Bagaimana menanamkan isinya, akidah ini ke dalam hatinya seseorang. Pengamal. Apanya? Ya, dari pengamalan yang ya iya, artinya tadi Islam itu sebagai bentuk penampakannya, kuncinya gitu loh. Berarti ngunci apa yang dalam hatinya dengan dohirnya melakukan amaliyahnya. Kalau dohirnya nggak dipraktekkan amaliyahnya, kamu nggak punya kuncian, nggak bisa ngunci itu. Makanya iman dan Islam ini nggak bisa dipisahkan. Oh, saya mah cukup ngaji ini aja lah, nggak perlu sholat. Ya nggak jadi maksudnya gitu loh. Oh ya ngaji itu nggak perlu sholat, bagaimana? Ada saya ketemu kemarin begitu, namanya madhab kodok. madhab kodok namanya. Madhab kodok itu apa? Ketika disuruh sholat, sholat, apa Bib, saya mau kodok aja Bib, kodok aja. Ntar maghrib saya mau kodok aja Bib. Ini kan dia kok kodok, ente kodok kali ya, bukan orang dikit kodok, madhab kodok kayaknya ente mah, bukan madhab orang ya benar. Kodok, masa ada zuhur maghrib asar dalam kodoknya kapan ente? Dikit kodok. Tapi kalau bicara ini wajib, mustahil, jangan ngomong sama saya, malah saya ngurusin itu. Bicara wajib, mustahil saya getol sholat, nggak mau. Pegangnya begitu, saya belum ma'rifat, belum ma'rifat, ya Allah. Nah tandanya ente ma'rifat yang bagaimana, gitu loh. Wong ini sudah ngerti wajib, sudah ngerti mustahil, sudah ngerti jaiz, bagi Allah udah tahu, bagi Rasul udah. Yang belum ma'rifatnya di mana, gitu loh. Wong itu yang nggak ngaji aja saat bergabung pada sholat. Ini yang ngaji kok malah nggak sholat. Itu kan udah. Jadi dia nggak punya kuncian apa-apa di dalam dirinya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah iyalah. Maka bagi orang yang bisu gimana? Hah? Ada orang nanya, sholat itu apa? Sholat itu adalah pekerjaan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini kadang-kadang begini umumnya. Tapi kadang juga ada ucapan doang, nggak ada perbuatan. Siapa nih? Orang yang stroke, orang yang diikat. Hah? Kadang ada perbuatan doang tanpa ucapan. Siapa? Orang bisu. Kadang nggak ucapan, nggak perbuatan. Hah? Orang bisu diikat. Ya orang bisu stroke, kan nggak ucapan. Begitu. Lah ini juga begitu. Maka hadisnya dua. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan, masuk surga. Siapa yang akhir hayatnya mengetahui, masuk surga. Gitu loh. Bukan harus ucapan doang, gitu loh. Bagaimana mata wa huwa ya'lamu, di hatinya tahu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Fa awwalu fi man yastati nutqa
Yang awal yang la ilaha illallah yang bisa mengucapkan untuk siapa? Untuk orang yang bisa mengucapkan. Wasani fiman la yastati'uhu. Begitu kan? Wallahu ta'ala. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang yang nggak sanggup lagi mengucapkannya. Siapa? Yang entah bisu, entah gagu, entah kaku, entah yang penting dia nggak bisa mengucapkan. Jangan difonis, oh nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, nggak bakal selamat. Oh nggak begitu, gitu loh. Jadi nggak ada fonis seperti itu, nggak. Siapa? Mana bisa? Oh, gerak aja nggak bisa tuh nulis. Gerak aja susah dia, ya Allah. Wa kadzalahu ayak tafiya aidan fi jawabil malakainil karimaini fil qabri. Begitu pula dalam menjawab pertanyaan dua malaikat yang mulia di dalam kubur. Bi mujarrati hadhil kalimatil musyarrafah. Ya cukup menyebutkan kalimat musyarrafah ini, haitsu yamna'uhu mani'ul haibati wal khawfi min dzikri aqaidil imani lahuma mufassalatan. Dia cukup mengucapkan, menyebutkan kalimat yang mulia ini di mana wibawa malaikat dan ketakutan yang dia rasakan dapat mencegahnya dari menyebutkannya akidah keimanan secara terperinci. Ketika Munkar Nakir datang tanya yang panjang, la ilaha illallah, terus selesai, udah gak nanya lagi, enggak gitu loh. Ini kok bisa ngomong la ilaha illallah depan Munkar Nakir, selesai sebenarnya. Nggak usah panjang-panjang Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, la ilaha illallah gitu loh. Kenapa? Haibahnya malaikat membuat kamu apa? Gemeter, membuat kamu ketakutan. Tapi Allah mudahin kamu, kalau bisa ngucapin kalimat ini, maka terjawablah semua yang akan ditanyakan oleh malaikat. Iya, itu kan perincinya panjang. Cukup la ilaha illallah, selesai gitu loh. Yang mengucapkan kalimat ini. Waqad waroda annahuma yastazi'ani minhu, dan telah ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa kedua malaikat tersebut akan menganggap bidzalika, akan menganggap apa? Menganggap cukup semua pertanyaannya bidzalika. Wa kaifa la yajtazi'ani minhu bihadzal jawabil azimi wa qad dzakara lahumal mu'minu fi hadhil kalimati ma'a ikhtisariha jami'a aqaidil iman ala tamam. Bagaimana enggak dirasa cukup dengan jawaban yang agung ini dari seseorang, sementara orang mukmin telah menyebutkan seluruh akidah keimanan secara sempurna kepada mereka dalam kalimat ini. Bagi mereka cukup, mereka para malaikatnya ngerti gitu loh. Orang yang bisa ngucapin ini berarti dia sudah di dalamnya ngerti tafsilnya. Malaikat langsung paham tafsilnya. Jadi kalimat dengan malaikat dengan mendengar kalimat ini dia ngerti tafsilnya kalimat ini. Kok ini bisa jawab? Nah, cukup nggak kira-kira? Artinya malaikat itu ketika mendengar kalimat ini langsung terprogram ngerti tafsilnya, isinya kalimat itu, gitu loh maksudnya. Kamu nggak usah menafsilkan lagi, sama aja ente mau ngajarin burung terbang maksudnya. Wong malaikat kan diajarin nih, saya ajarin, nggak usah diajarin, malaikat diajarin.
Lah ya dong, ente nggak usah ngajarin malaikat dengan cara mentafsirkan kalimat ini. Dia udah ngerti tafsirnya. Asal ente bisa ngucapin, malaikat tahu langsung tafsir. Oh, maksud kalimat ini begini. Hingga dia nggak akan perpanjang pertanyaan ke kamu, gitu maksudnya loh. itu namanya mengajarin nahu. Jangan ada yang cerita itu ya. Lah malaikat ngerti perincian kan, perincian akidah. Beliau tanyain nahu, saya mah nggak belajar nahu, kata malaikat, nggak ada urusan sama nahu. Lapor. Ini fulan gimana ya Allah? Udah ini mikir-mikir. Ini nggak sanggup ngadepin dia. Jadi malaikat itu akan mencukupkan dengan kalimat ini. Kenapa? Karena dia ngerti tafsirnya kalimat tersebut. Fama ausa'a karamu maulana jalla wa azza al mu'mini wa aghzaro ni'amuhu wa altafa hukmuhu. Sungguhnya luas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh banyak kenikmatan-kenikmatannya, dan sungguh lembut hukum-hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalimat ini kalimat yang dijadikan oleh Allah memudahkan untuk kita, kalimat yang menggampangkan kita baik di akhir hayat maupun di dalam kubur. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, mudah mengucap kalimat ini. Ketika ngadepin malaikat ditanya, selamat dengan kalimat ini. Maka ini adalah merupakan nikmat-nikmatnya Allah, kebaikan Allah, lembutnya hukum-hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallah subhanahu wa ta'ala mimman arafa qadra ni'amihi wa nashkuruha wa mimman syakaraha faqabila min dalika syukri wa wajada azima barakatiha dunya wa ukhra bijai sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang mengetahui kadar nikmat-nikmatnya, sehingga kita bisa mensyukurinya dan tergolong menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat tersebut, kemudian Allah menerima syukur kita tersebut dan menemukan keagungan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kalimat tersebut di dunia dan di akhirat dengan derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi'anana qatarafna wa anana asrafna ala la ishrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati
waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi adada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.